Oh, shalom. Shalom, Mr. Ronald. Selamat siang. Oh, selamat siang, Wendy. Selamat pagi, Nice, Ronald. Evangelist Perry. Selamat siang, Dowd, and let's see when and Riska and Ya, this is selamat siang. Selamat siang. Yeah. Kuncinya mana ya? Mik. Yeah, almost midnight. Midnight. Let's see what's see what that is. Hampir Tengah Malam di Negara Bagian Washington. Almost midnight in Washington State. Yeah. Yeah. Mr. Ronald, I have church service this Friday at 3 p.m. on Zoom in India. I will preach in English. Oh, okay. I might want to. I Yeah, I shall may want to see I shall that. invite you.
Okay, I think I might, I well, gave I might you want to I gave you the come link. along. Yes, Okay. Yeah, I think I want yeah, to, I want to then be you there. can follow Okay, the okay, I service, could do that. yeah, Yeah. in India. Oh, yeah. Okay. I have you sent the link on Messenger from you. Yeah, I get the link though. Thank you, Yeah. Evangelist Ferry. Okay. Okay.
Mulai ya. Shalom. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Ya. Sebelum kita mulai, Shalom. lebih dahulu kita akan berdoa pembukaan. Doa pembukaan, istirahat, dipersilakan untuk doa kita dalam doa. Amen. Kedengeran. Mic-nya dibuka dulu, Kak. Shalom, silakan Mr. Ronald untuk bawa kita dalam doa Shalom. pembuka. Open. Okay. Have me do opening prayer, the opening prayer. Oke. Okay. Shalom. Good afternoon to you, all of you in Cape Creole. As you know, it's 3 a.m. in the Eastern time zone of America and midnight in Washington State. For the Lord Jesus giving me the strength to join all of you in Indonesia this afternoon. All right, let's pray. In the name of the Almighty Lord Jesus Christ, we come now with thanksgiving that this afternoon we can once again gather in the house of your servant Riska. We leave the time, the place, all the tools used as well as the weather, Wi-Fi, laptops, cell phones, gadgets,
and to your hands. May God take over so that this afternoon's worship can run smoothly. We also submit all your servants who can take part in the service this afternoon, especially your servant, Evangelist Ferry Sapulete. God wants to use your power to convey the word of God to all the congregations present, and they can understand your will, Father. Father, we leave this evening's worship from beginning, middle to end in your hands. Be with us and lead us, O Father. And in your most perfect name, Lord Jesus Christ, we have prayed and we open this as the afternoon service. Hallelujah. Amen. 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 Baik, Bapak, kita akan menaikkan pujian sumber-sumber yang namun selalu berbeda. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Namun kau selalu pelihara kasih dan setiamu, tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Kau selalu kasih dan sayang tidak pernah di dalam kita. Kalau kami ada di saat sore ini, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Semusim berlalu, kau selalu pelihara
kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Glory. Terima kasih. Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur berterima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Glory bagimu. Haleluya. Glory. Haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah, layak kami puji. Hanya Kau yang layak kami puja selama-lamanya. Glory. Haleluya. Haleluya. Kau teramat baik bagi setiap kami. Kau Raja segala raja yang kami muliakan, yang kami tinggikan selama-lamanya. Haleluya. Glory. Glory. Haleluya. Biar nama Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Glory. Haleluya. Tiarara baya sakarada baya su, tiarara namaya su, tiarara sakarada baya su. Haleluya. Glory bagimu. Yesus Masia. Tiara baya su. Tiarara nama Yesus. Haleluya. Glory. Penuh kuasa Sang Dipulihkan keadaan dalam tangan seluruh hidupku.
tak akan goyah selamanya. Hanya Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Hanya Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Amin. Terima kasih ya Bapak. Saat sore hari kami mau bersuka cita di dalam Bapak. Amin. Menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Ibu Bapak yang terkasih, saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Berkat Tuhan, besar sekali kuasa mengasihi, betapa sangat menjadi kuasanya Tuhan. Puji tak keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kau dengan kasih Tuhan.
Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ini lagu bilang aku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Masa mukanya ada yang murah, ada yang nangis. Berseri-seri dong. Mr. Ronald berdiri. Mr. Ronald berdiri. Thank you, Mr. Ronald. Yuk kita bersuka cita ya sekali lagi ya. Oke. Yang lebih bersuka cita. Kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Amin. Bapak yang terkasih, Silakan duduk. silakan duduk, Mr. Roma, sit down please. Mr. Ronald, sit down, please. Oke. Ibu Bapak yang terkasih, ini kan udah bulan November tanggal 4. Pastikan kita ada kesaksian ya sepanjang kehidupan kita. Ya, dipersilakan. Salam. Dan Bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita ada beberapa minggu ya, saya tidak apa 2 kali atau 3 kali karena masih ada sakit. Tapi saya mau menyaksikan kepada Tuhan bahwa Tuhan baik. Saya tidak menyangka saya 2 minggu di rumah sakit dan penyakitnya juga ya semuanya naik. Hanya karena saya makan tidak teratur lah ya. Tapi itu ujian bagi saya. Bagi saya itu sebuah ujian. Karena saya selalu berdoa, Tuhan jangan biarkan setan menang. Jangan biarkan saya masih ingin melayani ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau ambil semua penyakit yang ada di tubuh kami ya Tuhan. Dan angkat dengan bilur-bilurmu. Bahkan di rumah sakit, saya
banyak kali dikasih obat penenang ya, karena semua tubuh saya sakit sekali, mulai dari pundak sampai belakang sini. Jadi disentuh juga sama perawat-perawat, saya teriak, aduh, bahkan di infus juga saya teriak, gitu, jangan disentuh. Tapi ya kalau mau sembuh Bu, harus diinfus, karena dari infus itu dikasih suntikan lagi obat gitu ya. Tapi bisa nggak yang nggak disuntik gitu ya, karena sakit sekali. Dan pada saat sakit itu darah saya naik sampai 200. Waktu saya berteriak sakit itu darah saya naik 200 dan semua naik. Tapi akhirnya saya bilang saya lepas aja infusnya, dan saya tidak mau. Tapi kata dokter mesti diinfus Bu. Nanti kami kasih suntikan yang buat bayi katanya. Saya nggak bisa juga ketawa, orang masih sakit. Bu, nanti kami kasih suntikan yang halus sekali, yang seperti bayi, jadi ibu nggak merasakan. Dan suster itu betul-betul baik ya, begitu dia suntikin terus pasang infus, puji Tuhan tidak sakit gitu. Amin. Dan saya bilang, kenapa belum dikasih obat? Saya punya sakit ini kan kayak kalau udah disuntik kan udah hilang sakitnya ya. Bu, ini prosesnya sembarangan, harus dironsen dulu, dironsen, diterapi. Aduh, biasanya 4 hari saya udah pulang ke rumah sakit. Kok ini bisa lama? Tapi ya itulah proses dari peraturan rumah sakit ya. Nggak bisa seenaknya kita pulang sendiri gitu. Tapi saya selalu berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya bilang sama orang-orang sendiri ya, yang menyembah orang, saya mau menyembah Tuhan, saya tidak mau berbisik-bisik. Karena Tuhan kita mau biar mendengarlah penyembahan saya. Oh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu, saya mau menyembah tengah malam, saya mau menyembah pagi, saya tidak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa. Dan saatnya saya sudah mau dekat-dekat sembuh, saya jalan terus saya bilang, mari boleh nggak kita nyanyi sama-sama? Nyanyi apa? Yang gitu, hati yang gembira. Dengan masih ada infus saya nyanyi hati yang gembira. Ada obat yang manjur. Terus mereka ketawa, mereka videoin saya. Dan mereka bilang, iya, saya mau sembuh. Ibu mau sembuh kan? Nyanyi hati gembira, hati kita juga gembira. Supaya imun kita bisa menyembuhkan kita. Saya walaupun sakit, saya teriak-teriak, tapi dalam hati saya bilang, saya mau hati yang gembira. Saya mau Tuhan mendengar, hati saya gembira. Saya mau menyembah terus Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak malu memperkenalkan agama saya ya kepada mereka. Rupanya mereka tuh ada yang belayar ya, yang ada yang kain orang Kristen. Puji nama Tuhan. Bahkan sebelah sini laki-laki juga nonton saya nyanyi, saya nari gitu ya. Dalam keadaan masih lemah tubuh saya nari, saya nyanyi. Terus selalu saya memang begitu, kalau di rumah sakit saya ingin bersaksi bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan kita, menyembuhkan kita selain nama Yesus. Tidak ada nama lain yang dapat menyembuhkan kita, menyelamatkan kita. Saya bersaksi di rumah sakit. Puji nama Tuhan, saya bisa dipulihkan. Amin. Pada hari Minggu kedua itu ya. Puji nama Tuhan. Itu juga masih 1 kali lagi terapi, tapi saya bilang enggak, saya sudah sehat. Coba ibu bergerak, coba ibu jalan. Tapi yang lebih ini lagi, mantu saya ya, yang orang Muslim ya, dia datang berbesuk saya dari Bogor sama cucu saya. Tidak boleh masuk, saya keluar aja, Pak Sapam buka pintu, saya mau keluar. Masa udah 8 bulan nggak ketemu cucu, saya tidak bisa lihat ya. Akhirnya boleh, tapi akhirnya saya bisa lemes, gemetar karena nggak dimatiin ya itunya infusnya. Jadi darah mengucur, belum makan saya. Jadi saya ini. Tapi yang terutama ya, 1 minggu sebelum saya sakit, 2 minggu itu saya puasa. Karena Ibu Wendy, bahkan pendeta Deborah juga mengajarkan, berpuasalah kalau kita sakit, pasti kita akan disembuhkan. Amin. Saya tidak makan. Dan saya betul-betul memang juga nggak nafsu makan. Jadi ya, tapi saya bertekad puasa. Puji nama Tuhan. Kalau kita kosong perut, kita mengosongkan hati kita, hanya menyembah Tuhan, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Kita lah anak-anak Tuhan.
Ya, itulah kesaksian saya sedikit. Saya bersyukur bahwa Tuhan itu baik, walaupun cuma 4 orang yang besuk saya. Ya, dan juga percuma kalau waktu pendeta besuk saya udah dipasung gitu ya, kali 5. Jadi biar tidak tidur. Karena semalam-malaman saya nggak tidur. Gitu. Puji Tuhan, yang saya selalu bersyukur lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan hamba-hambanya, Bu Betty, Bu Pendeta Deborah, dan pendeta kami yang sudah mendoakan saya. Anak saya juga bersyukur, berterima kasih semuanya jemaat juga yang mendoakan ya. Walaupun nggak datang, tidak apa-apa. Saya hanya minta juga doanya. Yang penting doanya ya. Amin. Bersyukur kita sudah diselamatkan dari penyakit itu, karena Tuhan merancangkan kita damai sejahtera kan, bukan kecelakaan. Tapi kalau setan itu, waduh, mau kita mati kali ya. Tapi itulah Tuhan Yesus baik itu aja. Terima kasih. Biarlah saya menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Mau ada lagi? Salam. Shalom. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan itu baik ya. Saya dipelihara Tuhan dengan segenap hati. Ya, Tuhan. Karena apa ya? Aku nggak kerja udah setahun lebih. Tapi kenapa ya? Kok saya ini bisa makan terus? Kata saya bisa bayar kontrakan gitu ya. Biarpun bagaimana caranya Tuhan itu baik juga ya. Tapi tantangan itu berat. Biarpun saya sama anak itu juga, anak saya kalau di rumah itu nggak bisa ditegur bahwa yang mana memang iblis itu mengganggu saya supaya ini berantem sama anak saya, tapi anak saya nggak bisa diem karena apa ya, dia kan udah muslim, jadi dianya kalau dikasih tahu juga nggak mau. Kalau tak kasih tahu, dok, kamu bertobat aja dok lagi. Karena apa? Dengan Yesus mau datang, kamu nggak mau bertobat bagaimana? Kamu juga nggak bisa marah-marah, ya doanya. Kamu dijawab Tuhan. Kamu dulu kan pinter banget, dok, ikut apa Kristen. Nah, itu kok jadi kayak gitu, suaminya saya nggak tahu, nggak tahan. Tahu saya, kayaknya kusir terus saya itu sama anak saya itu. Biar ini karena gara-gara dia tidur, mangan, Awalnya kayak itu saya nggak suka. Jadi kalau dulu kan baca firman terus saja. Sekarang ini nggak mau baca firman, ya namanya orang udah Islam, udah ngurus KTP juga, aku sampai deket no. Kamu jangan campur sama saya. Kalau hawanya orang Kristen sama orang ini nggak cocok. Gara-gara kamu mulutmu pasti pakai iblis sekarang ini. Gara-gara apa? Nah, kamunya marah-marah terus kalau dikasih tahu, dok, kamunya makan jangan tidur mulai marah ya kan? Apa-apa marah. Saya tadi itu mengingatkan, saya kira tidur ya katanya cawe-cawe. Kalau anak Tuhan, kalau ada Roh Kudus yang di dalam hati, nggak ada bisa marah. Aku aja ditonjok, diapain, nggak marah kayaknya. Iya, nggak marah, saya ini nggak ada Roh Kudus, makanya itu ke gereja mana percuma nek gak gelem dengarkan firman Tuhan, hawanya marah terus kayak garong sama ini apa kucing sama anjing kan, kan itu nggak bisa. Kalau itu anak Tuhan itu harus biarpun bagaimana sama seiman diingatkan, udah diam dia gitu doang, jangan kusik gitu. Apa itu artinya? Bukan orang Kristen, orang dunia. Kalau orang kayak gitu, kan nggak diingatkan Pak, sapa aja dengan itu. Maka dengar kuping sini sama kuping sini nggak ada. Ya itulah. Kalau nggak punya mulut, nggak punya Roh Kudus, ya itulah. Kayak gitu. Tapi kalau aku punya Roh Kudus, aku diem, menengahi, saya nggak ada berkutik apa-apa. Iya itu anak Tuhan yang benar. Itu terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya mau nyanyi kasih Allah. Kasih Allah sudah terbukti ketika
Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Kasih Allahku sungguh tak terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sepanjang hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ada lagi? Ya. Ayo. Ayo. Ada apa? Ayo. Semuanya. Kaum wanita akan memuji nama Tuhan dengan lagu segala puji. Wanita
Terima kasih. Sudah saatnya kita akan mengangkat pemberitaan firman Tuhan dan beberapa yang berbahan kita untuk mengisi firman Tuhan. Kita naikkan pujian kami berkumpul di Tuhan. Itu yang kami perlukan. Kami untuk mengerti semua sabda-Mu. Firman Tuhan di dalam untuk mengerti seluruh sabda menjawab kami perlu
Bukalah hati kami semua untuk mengerti seluruh sabdamu. Firman Tuhan menjawab bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabdamu. Firman Tuhan menjawab semua. Dimuliakan dimuliakan dimuliakan. Silakan Bapak Ferry. Ya, terima kasih Ibu. Selamat siang saudara-saudara penghadiri ibadah doa siang di rumah daripada saudara Ibu Reska, dan saya mohon kehadiran Tuhan untuk sama-sama kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan siang ini juga, yang mana kami boleh beribadah. Dan kata-kata untuk jam ibadah siang ini tetap berdoa dan berusaha. Firman untuk membuka jam ibadah ini, ketekunan dalam doa. Tekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kata pembukaan terambil dari Kolose pasal 4 ayat kedua. Saudara-saudara, penghadiri ibadah doa siang, sebelum kita dengar pembacaan Alkitab, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh dapat mengerti kata-kata firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada bertakhta di kerajaan surga, kami anak-anak-Mu, jemaat di Tanjung Priok, Jakarta, sudah boleh dihimpun untuk pada jam siang ini beribadah untuk kemuliaan nama anak-Mu Yesus Kristus, yang mana Tuhan mampukan kami di rumah daripada Ibu Reska untuk boleh beribadah hari ini, minggu yang baru dalam bulan yang baru. Kami minta kehadiran-Mu ya Tuhan. Bimbing kami dan berilah hati kami boleh terbuka untuk terima akan firman-Mu. Kata untuk menguatkan iman dan percaya kami. Dan berkatilah jam ibadah ini. Kami minta semuanya hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Pembacaan yang mana firman Tuhan yang sudah pilih untuk ibadah siang ini terambil dari Markus pasal 4 ayat 22 hingga ayat 26 yang berbunyi begini. Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah. Sungguh-sungguh kalian dapat berkata kepada bukit ini,
terangkatlah, yang terbuanglah ke dalam laut. Maka hal itu akan dilakukan bagi kalian, asal kalian tidak ragu-ragu. Dan kalian percaya bahwa yang kalian katakan itu akan benar-benar terjadi. Sebab itu ingatlah ini, apabila kalian berdoa dan minta sesuatu, percayalah bahwa Allah sudah memberikan kepadamu apa yang kalian minta. Maka kalian akan menerimanya. Dan kalau kalian berdoa, tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah orang itu dahulu supaya Bapamu di surga juga mengampuni dosa-dosamu. Kalau kalian tidak mengampuni orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu, saudara-saudara. Ini adalah pembacaan firman untuk jam ibadah siang ini. Dan bacaan tema, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus pasal 11 ayat 26, 24. Judul, tetap berdoa dan berusaha, tabur dan menuai, meruskan hidup. Jangan salah, Tuhan tidak dipermainkan. Apa yang ditabur manusia, itu juga yang akan dituainya. Di Galatia pasal 6 ayat 7 yang katakan ini. Saudara-saudara, dalam hidup manusia, selaku orang-orang Kristen, selaku orang-orang percaya, ada huruf dalam alfabet kita, yaitu kata B, yang mau bilang hari ini kepada kita berdoa dan berusaha, atau berdoa dan bekerja. Dengan kata lain, ora et labora, berdoa dan bekerja, saudara-saudara. Kita di Belanda mengenal kata sementendrai, yang artinya aku berjuang, dan bangkit, yang juga berarti saya bekerja dan menaklukkan, saya berjuang dan mencapai puncak. Saudara-saudari, ibu bapak yang pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berusaha, karena saat kamu berdoa, kamu berusaha, pasti satu saat Tuhan menjawab doa-doa saudara. Pasti satu saat kalau tanahmu kering, hidup dalam kekurangan, hidupmu sesat, hujan itu datang, pertolongan Tuhan turun dari surga, saudara-saudara. Karena itu hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kamu masih diizinkan melewati masa-masa menunggu, kamu diisikan melewat kekeringan, di mana seakan-akan hujan itu masih jauh. Tetap berdoa, jangan putus asa, saudara-saudara. Sekali lagi, kasih tahu kanan kiri, tetap berdoa dan berusaha. Jangan cuma hanya tinggal berdoa, tapi tetap berusaha juga. Bekerja, saudara-saudara. Ingat, berdoa dan berusaha tidak boleh dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Kalau hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara lagi mengalami musim kekeringan, kekurangan, atau rasa sesat, tetap berdoa. Mungkin juga saudara-saudara berkata, "Pak, doa saya sudah mentok." Pasti itu. Tetap berusaha dan saudara-saudara membalas saya, "Pak, usaha saya sudah mentok." Pasti itu Bapak. Tetap lakukan itu, karena pada saat Tuhan akan menjawab doa saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, tetaplah berdoa sampai tiba saatnya kamu diberikan. Tuhan ini lebih daripada yang kita inginkan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Itu kata firman Markus pasal 11 ayat 24, saudara-saudara. Doa tidak lebih dari mengizinkan Yesus memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak berusaha meyakinkan Tuhan tentang apapun. Kita juga tidak berusaha menarik perhatiannya. Kita mohon campur tangan Tuhan dalam segala hal yang tidak dapat kita lakukan. Kita tidak mencoba menyusun strategi atau memperbaiki keadaan. Kita tidak perlu memikirkan ide-ide yang perlu dipertimbangkan oleh Tuhan atau cara-cara Dia ingin menjawab doa-doa kita. Sebaliknya, kita hanya membawa kekurangan kita kepada Tuhan tiap-tiap jam, tiap-tiap hari. Kita ada di sana untuk menyerahkan kekurangan kita, saudara-saudara, ke dalam tangannya. Justru karena kita tahu bahwa tangan kita tidak mampu. Hanya doa yang mampu untuk sampai di surga kepada Bapa di surga. Menjaga hubungan dengan Tuhan melalui doa. Di mana tangan kita yang terlipat tidak cukup. Di doa kita adalah kunci surga, saudara-saudara. Dan imanmu membukakan pintu surga itu. Berbicaralah kepada Tuhan ketika saudara bangun di tengah-tengah kesibukan saudara dan ketika saudara hendak tidur. Jangan hanya berbicara, dengarkan dan ambil tindakan berdasarkan apa yang Anda dengar Dia katakan kepada saudara dan bekerja. Kehidupan doa kita adalah cerminan hubungan kita dengan Tuhan. Sejak kita lahir, masing-masing dari kita telah menjalani hubungan. Ada hubungan pertama dengan orang tua kami. Dan mungkin juga dengan saudara gandum. Beberapa dari kita bahkan memiliki hubungan khayalan dengan teman istimewa kita saat masih balita. Seiring bertambahnya usia, Anda tertarik pada sahabat sejati, saudara-saudara. Seorang yang benar-benar dapat Anda temukan, mainkan, dan tumbuh bersama-sama. Ada pesta ulang tahun, acara menginap, perkemahan, dan tamasya sekolah yang menyenangkan. Hubungan Anda telah berkembang pesat sejak saat itu. Seperti beberapa di antara Anda yang jatuh cinta, menikah, dan mempunyai anak sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan kebutuhan untuk memiliki hubungan. Seperti apa hubungan doa Anda dengan Tuhan? Saya menyadari bahwa ada satu hubungan yang lebih penting daripada hubungan lainnya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Dia sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus putranya sebagai kurban atas segala dosa dan kesalahan kita. Anda dan saudara mendengar istilah pemberian keselamatan cuma-cuma. Dan itu benar-benar gratis yang belum kita peroleh, namun tetap kita terima. Yesus ingin kita menerima pemberiannya. Namun Dia membayar harga yang sangat mahal untuk memberi kita kesempatan berkombinasi dengan Dia. Sungguh cinta tanpa syarat, saudara-saudara. Selama bertahun-tahun saya meremehkan kasih-Nya dan tidak mencari Tuhan dalam doa setiap hari. Ketika saya memikirkan kembali masa-masa pemberontak dan keegoisan itu, saya tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang saya timbulkan kepadanya. Saya berterima kasih kepadanya atas rahmat-Nya dan kesabarannya dalam bertahun-tahun terhadap saya, saudara-saudara. Saya ingin menunjukkan kepadanya betapa saya mencintainya dan berbicara kepadanya sesering mungkin.
Jadi, doa sebagai prioritas dalam hidup Anda dan saudara. Ketika Anda melakukan itu, Anda dan saudara memperdalam hubungan dengan Tuhan. Kedua, tabur dan menuai. Jangan salah, Tuhan tidak dipermainkan. Itu juga apa yang ditabur manusia, itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6, 7 yang katakan ini kepada kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, firman Tuhan juga bicara tentang tabur dan menuai. Alkitab katakan, percayalah apa yang kamu taburkan mengenai kebaikan, pasti kamu tuaikan juga. Kebaikan pada waktu menabur uang berkat. Pasti saudara-saudara menuai berkat pada waktu menabur sesuatu. Pasti saudara-saudara menuai. Kenapa? Karena memang itu kata Tuhan Yesus. Tapi Tuhan tidak mau hati kita jadi pikiran lain. Pikiran yang tidak baik, pikiran jahat. Hingga pikiran kita hanya pada upah Tuhan saja. Karena kalau misalkan hati kita jadi orang-orang tidak baik, tapi orang pikiran jahat, karena hati kita hanya tertuju kepada upahnya. Itu salah, saudara-saudara. Bukan untuk menolong sesama kita yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Kita bilang gini kepada Tuhan, aku memberi supaya aku diberkati Tuhan. Tuhan, aku menabur supaya aku diberkati. Dan karena pada waktu pikiran kita sudah ke arah sana, maka sifat dari pelayanan kita akan jadi transaksional. Dan itu juga Tuhan tidak punya kehendak dan kemauannya. Tapi kita harus tetap murni. Tuhan hanya mau dari kita menabur bukan dari kelimpahan atau dari kekayaan kita, tapi dari apa yang keluar dari hati kita dan dari apa yang kita ada walaupun kita hidup dalam kekurangan, menabur dari apa yang kita ada, saudara-saudara. Ingat cerita Alkitab tentang seorang janda yang berikan dari kekurangannya. Duduk di seberang kotak persembahan. Yesus melihat orang banyak melemparkan uang terbaga ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberikan banyak uang ke dalamnya. Datanglah seorang janda miskin dan melemparkan 2 uang logam senilai 1 keduaran. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya janda miskin itu memasukkan uangnya ke dalam kotak persembahan lebih banyak daripada semua orang lain. Karena mereka semua memberikan sebagian dari hartanya. Tetapi dia memberikan semua yang dimilikinya dari kemiskinannya. Seluruh rezekinya, saudara-saudara. Markus pasal 12 ayat 41 hingga 44. Saudara-saudara, jangan salah. Tuhan tidak dipermainkan. Apa yang ditabur manusia itu juga yang akan dituainya, saudara-saudara. Kata ini adalah peringatan agar kita tidak menipu diri sendiri. Terkadang kita berpikir bahwa dalam hidup kita dapat menabur satu hal, tetapi kita akan menuai yang lain. Atau kita berpikir kita bisa lolos dari hal-hal yang mungkin tidak dilihat oleh Tuhan. Dan kita pasti akan terhindar dari akibat tindakan kita. Namun, Alkitab memperingatkan kita jangan salah. Tuhan tidak dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Ini juga merupakan fakta dalam kehidupan alami. Pohon apel tidak tumbuh dan dari biji jeruk. Saat kita menabur jagung, kita tidak menuai pisang atau durian, saudara-saudara. Apa yang kita tabur akan muncul. Namun,
banyak orang yang melihat dan mengenali prinsip ini dalam kehidupan yang dialami, tidak menyadari bahwa prinsip ini bekerja dengan cara yang sama di alam spiritual. Tuhan telah menempatkan prinsip yang sama di seluruh alam semesta. Kita menuai apa yang kita tabur. Jika kita menabur keburukan, kita akan menuai keburukan. Ketika kita menabur keegoisan, kita menuai keegoisan. Jika kita menabur kata-kata yang pahit, kita akan menuai kata-kata yang pahit juga. Namun, ketika kita menabur kedamaian, saat kita menabur cinta, kita menuai cinta dan kedamaian. Ketika kita menabur kebahagiaan, kita akan menuai kebahagiaan. Begitupun berkat-berkat kita yang diberikan Tuhan untuk kita, saudara-saudara, adalah bukan untuk hidup kita sendiri, tapi untuk juga membagi kepada sesama yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Itu berkat yang kita terima berlimpah-limpah, saudara-saudara. Apakah saudara-saudara di Tanjung Priok ada hidup dalam kekurangan, ada hidup dalam kemiskinan? Mohon berkat Tuhan berkati saudara-saudara. Berdoa dan bekerja. Jangan lihat ke belakang. Jangan hidup dengan aku mau diberkati oleh Tuhan. Kalau itu saudara-saudara, pikiran kita, pikiran saudara datang kepada Tuhan. Minta Tuhan mau berkati kita untuk kita bisa membagikan kepada saudara-saudara lain yang hidup dalam kekurangan dan ada dalam kemiskinan. Dan hari ini juga saudara-saudara, di mana sebentar akan kantong persembahan jalan, berikan. Jangan ragu, berikan kepada Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Karena kalau saya lihat pada ibadah siang ini, saya bergembira. Karena apa? Tuhan memberikan kesempatan saya untuk menabur kata-kata firman untuk saudara-saudara. Supaya saudara-saudara terhibur. Saudara-saudara dengar dan saudara-saudara diberkati. Kalau saudara dengar akan firman-Nya. Kehendak Tuhan yang punya kemauan, keinginan saudara. Inilah satu jawaban, satu penghiburan kepada kita anak-anak orang percaya. Karena saya bangga saudara-saudara. Saya boleh berbicara dengan saudara-saudara di Tanjung Priok. Dan saya berterima kasih Tuhan karena kesempatan ini pada jam siang di minggu yang baru. Kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah, kami boleh menyanyi pujian-pujian kepada Tuhan karena kita semua senang dan kita bersuka cita, bergembira kepada Tuhan Yesus. Karena apa, saudara-saudara? Karena roh yang bekerja di saudara-saudara pada jam siang ini untuk berkumpul, untuk beribadah kepada Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Bukan saja kita bekerja di desa-desa atau di mana saja. Tapi Tuhan mengingatkan kita. Datang dalam kesibukan-kesibukan saudara. Datang untuk berdoa, bekerja sama-sama. Ini adalah pesan kepada saudara-saudara pada saat siang ini untuk saudara-saudara semua. Sampai di mana saja yang dengar akan firman Tuhan ini diberkati. Terima kasih saudara-saudara. Amin. 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 Terima kasih Bapak Ferry untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati Bapak senantiasa. Terima kasih Ibu. Ibu Bapak yang terkasih, kita akan memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan.
Sebelum kita memberi yang terbaik, ya persembahan. Semua siapa? Ini biar siapa? Kantongnya, kantongnya ada. Udah aja tuh. Keluarin aja bukunya tabel. Iya, tabel kan gitu. Mari Barang bersama di dalam doa itu bersama kita. Udah nanti kesini. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih Allah kami yang hidup, bahwa kami sudah diberkati dengan benih firman Tuhan yang perlu disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Evangelis Ferry. Kami bersyukur bahwa benih firman Tuhan ini Tuhan disampaikan bagi kami di siang hari ini sebagai nutrisi bagi jiwa kami Tuhan. Dan biar Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Ferry, Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat, kuasa dan pengurapan Tuhan dengan hamba ini Bapak. Pakai terus dalam setiap pelayanannya kemanapun Tuhan utus dan memberkati Tanjung Priok dalam nama Tuhan Yesus. Meteraikan benih firman Tuhan bagi kami sore hari ini Bapak. Dan biarlah kami Tuhan mampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus bisa menangkap pesan Tuhan ini, dan kami bisa melakukan ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur bahwa saat ini juga Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Setiap detik yang kami boleh kami tabur, biar kami menabur dengan setulus hati kami, memberi dengan apa yang ada pada kami, dan kami memberkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Kami memberikan dengan apa yang ada bagi kami, dan kami percaya bahwa berkat-berkat ilahi Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kami, dan lumbung-lumbung kami terus diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap memberikan persembahan syukur kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Terima kasih untuk persembahan yang Ibu Bapak sudah berikan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapak. Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat dibawa oleh Ibu Evangelis Christina Marisi. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Firman Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita sudah memiliki Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Saatnya kita masuk di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Mari kita sama-sama satu hati kita berdoa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha hidup, Allah kami yang maha jaya dan berkuasa, Allah seluruh sekalian Allah, pencipta surga dan bumi dengan segala isinya, yang kami puja, puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada
sore hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan. Kembali kami boleh berkumpul di rumah keluarga hamba-Mu, Ibu Rista Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah, memuji meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa tak putus-putusnya untuk berdoa. Karena doa adalah nafas hidup kami. Doa antara Tuhan, antara kami dengan Engkau, supaya kami punya hubungan Tuhan Yesus yang tidak terputuskan. Karena itu Bapa, kami berterima kasih buat firman. Ajar kami Tuhan untuk melakukan banyak hal sesuai yang Tuhan kehendaki. Terlebih ajar kami Tuhan untuk mengandalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan juga melihat sekeliling kami. Ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Untuk kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan. Menabur akan tadi hamba-Mu berkata, ajar kami untuk menabur Tuhan Yesus. Apabila kami memberi sedikit, maka kami akan terima sedikit. Apabila kami memberikan yang terbaik yang banyak, maka kami juga akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Karena itu Bapa, baik sedikit maupun banyak, kami memberikan dengan ketulusan hati. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami sama di hadapan Tuhan untuk semuanya demi kemuliaan nama mulia Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Evangelis Ferry Sapreni. Tuhan berkati, berikan hikmat kuasa. Tuhan mau pakai terus Tuhan dalam pelayanan baik di Belanda, baik di Indonesia, Tanjung Priok khususnya, bahkan di seluruh tempat yang Tuhan Yesus putus hamba-Mu ini untuk berkata-kata. Tuhan mau memakainya dengan kuat kuasa-Mu yang Bapa. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan berikan Tuhan Yesus panjang umur untuk hamba-Mu ini dengan kasih dan anugerah Tuhan untuk dapat melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga rumah tangga, anak cucu keluarga besar. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar bermata di dalam hati dan kehidupan kami. Terlebih hamba-hamba-Mu dan para jemaat semua yang hadir. Mereka menyimpannya di dalam hati dan mau menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Persekutuan doa kepada anugerah. Mereka tetap sehat, kuat, terpelihara. Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Apapun yang diperlukan, Tuhan mau cukupkan. Berkati hidup mereka Tuhan. Berkati hubungan tangga dan keluarga mereka. Apapun persoalan yang mereka hadapi, Tuhan biarlah campur tangan Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menyelesaikan setiap pergumulan dengan baik yang berasal dari Tuhan. Dan berkati Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu Tuhan baik, hamba-Mu Evangelis Rista, Evangelis Bapak Daud dan Kak Lidi. Tuhan memberkati mereka dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian menopang pelayanan persekutuan doa ekumene ini. Tuhan memberkati. Tuhan satukan hati kami untuk kami berjalan maju terus untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan visi-visi yang Tuhan berikan. Berkati Tuhan Yesus bagi serangan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Indonesia, Tuhan berkati 38 provinsi. Tuhan
Tuhan mau jaga, Tuhan tunjuki, jauhkan dari semua para bahaya. Jauhkan Tuhan dari badai, Tuhan, bencana apapun. Kiranya Indonesia adalah perlindungan Tuhan. Ada jalan penyertaan Tuhan. Berkati Tuhan ini semua masyarakat, suku bangsa, ras agama yang ada di Indonesia, di 38 provinsi, terpelihara dalam kasih Tuhan. Dan biarlah sebagai berkat Tuhan, kami semua, Tuhan mau nyalakan api Roh Kudus untuk kami bernyala di dalam Tuhan, untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan pemerintahan saat ini Tuhan, hamba-Mu Presiden yang baru Tuhan, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran beserta dengan para menteri kabinet merah putih, semua kami serahkan biar Tuhan campur tangan, membimbing, menuntun sehingga dalam pemerintahan mereka semua bekerja baik Tuhan, memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan dan dapat memimpin masyarakat dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Banyak yang ingin kami ungkapkan kepada Engkau, tapi kami percaya Tuhan Engkau sudah tahu terlebih dahulu, Engkau sudah mendengar apa yang kami ingin ungkapkan kepada Engkau. Sekali lagi Tuhan berkati bagi semua Tuhan. Terlebih Tuhan kami berdoa buat kaum muda hidup Tuhan dan saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Engkau. Selamatkanlah mereka Tuhan. Dan janda miskin dan miskin yatim, yaitu anak-anak terlantar, orang-orang tua lansia, Tuhan memberkati, cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Dan Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan, di mana saja anak-anak muda, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan tarik hati mereka untuk mendekat kepada Engkau, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Bapa, itulah jiwa-jiwa punya Tuhan. Kami serahkan semua mereka ke dalam tangan-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami kembali menyerahkan hamba-Mu yang hadir pada saat ini. Mr. Ronald, Bapak juga Tuhan berkati. Dan kami serahkan hamba-Mu yang ambil bagian. Bapak menjadi dakwah, Tuhan memberkati. Ibu Lydia, Tuhan memberkati. Ibu Tuhan Rizka, Tuhan berkati. Ibu Widi, Tuhan berkati. Semua kami yang ambil bagian memuji, menyembah, bersaksi, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Tuhan mengkuduskan, Tuhan mengurapi, memberkati kami semua. Doa kami ini kami alaskan, kami tahu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang Maha Hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kepada Bapak Peri untuk doa penutup dan doa berkat. Doa penutup ibadah siang dan mohon berkat Tuhan. Silahkan saudara-saudara bangun berdiri dan kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dan dalam ibadah doa siang ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah memampukan kami untuk mengalami kehadiran-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon keampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan dalam hidup kami. Semoga Roh-Mu yang kudus terus memimpin dan membimbing kami dalam kehidupan ini. Kami mohon berkat-Mu yang Tuhan atas keluarga kami, saudara-saudara dan jemaat-Mu di Tanjung Priok, serta atas negara dan bangsa Indonesia, Amerika Serikat, Maluku, dan negara Belanda. Kami memohon kekuatan dari-Mu untuk dapat menerapkan dan
firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami meminta perlindungan-Mu atas kami dan kami berdoa semoga Engkau memberkati kami dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Mari saudara-saudara, pergilah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, mau yang ada hadir di dalam jam ibadah ini, mau yang tidak hadir. Kami minta Tuhan memberkati kami dengan wajah-Mu dan berkati kami berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami, supaya di mana kami boleh dapat menabur dan kami boleh dapat bekerja, Tuhan, semua itu untuk kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Doa makan dulu Pak untuk menerima berkat. Jangan nih siapa yang mau doa? Om Misko ya, silakan. Siapa ya, Bu? Iya. Doa makan, Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Berkat rohani sekarang kita akan berhadapan dengan berkat jasmani. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang kami sembah dan puji. Terima kasih Bapa, kalau tadi kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu indah ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar tadi tidak lalu dengan sia-sia, tapi kami boleh pakai dalam kehidupan kami hari pas hari dan menjadi rema di dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang tadi Tuhan. Dan sekarang kami akan berhadapan dengan makanan jasmani Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sebelum kami menjamah makan dan minum ya Tuhan, mari ya Tuhan, Engkau berkatilah makanan ini, bahkan yang membuatnya juga Engkau berkati ya Tuhan, tangan-tangan yang telah membuat ya Tuhan, Engkau balas lipat ganda ya Tuhan, bagi Ibu Rizka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, lindungi dan jaga kami Tuhan, yang kami juga akan pulang ya Tuhan, Engkau tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ferry, Mr. Ronald, thank you so much. Thank you. Ya. Terima Terima kasih kasih. semua saudara-saudara, dan saya ucapkan saudara-saudara di Priok di mana saja di seluruh Indonesia, untuk sama-sama kami boleh dapat lanjutkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan dalam tiap-tiap ibadah. Dan saya mengucap selamat Minggu yang baru dan selamat sore dan selamat makan juga kepada saudara-saudara semua, dan selamat Ronald yang sudah hadir sama-sama dengan kita semua. Terima kasih Ibu. Ya. Thank you. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak. Sampai kasih. jumpa di ibadah berikutnya Bapak. Terima kasih. Tuhan berkati, Mr. Ronald. Mr. Ronald, thank you. Nah, semua punya God bless you, selamat. Mr. Ronald. Selamat semua. Dadah. Iya. Terima kasih Iya, juga Ibu see you. Hendy. Bye. Terima kasih Bapak Daud. Terima kasih juga Bu Reska. Terima kasih. Terima kasih Rizka, terima kasih. Sudah. Terima kasih Salam dan Christina. hormat.
Terima kasih Ferry, terima kasih Ya, Rizka. see you tomorrow morning. Bye-bye, Mr. Ferry. Iya, Bapak Peri, terima kasih. Tuhan Okay. berkati. Wes Happy